Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang tata nama alkena, kawan-kawan, sekarang kita akan coba mempelajari isomer pada alkena ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, isomer pada alkana itu hanya ada satu, yaitu hanya isomer kerangka saja. Ya, apa itu isomer? Isomer itu adalah suatu kondisi di mana jika suatu rumus senyawanya sama, tapi rumus strukturnya yang berbeda. Nah, pada alkena, teman-teman, isomernya ada tiga, ya. Ada pertama isomer posisi, yang kedua isomer kerangka, yang ketiga isomer geometri. Jadi lebih banyak daripada alkana, ya. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk isomer posisi, artinya apa? Senyawa alkena yang mempunyai rumus molekul sama, tapi letak ikatan rangkap duanya berbeda. Teman-teman coba amati senyawa 1-butena. Ya. Ini kan C-nya ada 4. 1-butena itu rangkapnya kan di sini nih. Di antara posisi C1 dan C kedua. Ini disebutnya 1-butena. Tapi kalau posisi rangkap duanya kita pindah ke sini, set ke sini, sehingga menjadi senyawa seperti ini namanya berubah jadi 2-butena. Nah, artinya apa? Ketika posisi rangkap itu berbeda, maka namanya pun berbeda. Dan itu disebut sebagai isomer posisi. Ya. Tidak ada yang berubah dari sisi jumlah atom dan sebagainya, yang hanya berubah adalah posisi rangkapnya saja. Maka itu disebut isomer posisi. Kemudian yang kedua, yaitu isomer kerangka. Apa itu isomer kerangka? Ya, ini seperti alkana kemarin. Jadi, jumlah atom atau rumus senyawanya sama, namun yang berbeda hanya kerangkanya saja. Contoh, misalnya 1-butena, ini rantainya lurus, ya, lurus seperti ini. Nah, kalau misalnya 1 C-nya dibuat jadi cabang, maka seperti ini jadinya. 2 metil, ya kan ini metil ya. 2 metil, 1 propena. Nah, ini teman-teman, berarti antara 2 metil 1 propena dan 1 butena dia saling berisomer. Isomer apa? Isomer kerangka, seperti itu. Nah, yang terakhir, isomer pada alkana yaitu isomer geometri atau isomer ruang ya, yang kita sebut dengan cis dan trans. Apa itu isomer geometri? Yaitu senyawa alkena yang gugus-gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Nah ya, contoh misalnya teman-teman amati ini antara senyawa yang pertama dengan yang kedua, ini rumus senyawa awalnya sama, yaitu 1,2 dikloroetena. Ini juga sama, 1,2 dikloroetena. Yang membedakan kata-kata depannya. Di sini ada cis, di sini ada trans, seperti itu. Apa bedanya? Coba teman-teman amati. Kalau dia cis, berarti ini sisi yang di atas nih, atau bidang atas, ini sama atomnya, sama-sama Cl, ya kan? Atau yang di bawah sama-sama H. Nah, ini artinya berarti cis, gitu ya. Bukan lagi gaya lagi dipoto nih, cis gitu, bukan ya. Tapi ini posisi di mana jumlah atomnya posisi atomnya sama di satu bidang atau satu sisi. Kalau trans, yang sama nyebrang. Nih, lihat. Ini nyebrang ke sini. Ini sama-sama H, ya kan? Ini sama-sama Cl, tuh. Jadi trans itu artinya berarti nyebrang ya, karena artinya jembatan. Seperti itu. Jadi kalau sama satu bidang atomnya itu namanya cis, kalau yang samanya nyebrang itu namanya trans, seperti itu ya. Baik, itu saja dulu teman-teman untuk isomer pada alkena ya. Jadi ada isomer posisi, isomer kerangka, dan isomer ruang atau isomer cis dan trans, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari isomer pada alkena, kita lanjutkan yaitu sifat-sifat pada alkena. Sifat-sifat pada alkena ini mirip seperti sifat pada alkana ya, teman-teman. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Pertama yaitu sifat fisikanya, dia tidak larut dalam air.
Jadi senyawa-senyawa hidrokarbon itu pada umumnya dia tidak larut dalam air. Bayangkan contohnya misalnya hidrokarbon itu bensin atau solar. Ketika kita punya dua larutan itu antara air dengan bensin di dalam satu wadah, maka dia tidak akan bersatu. Itu artinya berarti tidak larut ya, karena dia berbeda sifat kepolaran. Kemudian sifat yang kedua, semakin besar MR ini kalian sudah pelajari waktu di kelas 10, semakin besar massa suatu senyawa, massa molekul relatif, maka titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi. Ini sama juga seperti sifat pada alkana, ya, semakin besar, semakin berat suatu zat dari sisi massa molekulnya, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada suhu kamar, 3 suku pertama alkena dari C2 sampai C4 itu wujudnya gas. Ya, ini juga mirip seperti alkana ya. Kalau C1 sampai C4 alkana itu gas. Ini juga sama nih, sifatnya dia gas. Tapi alkena dari jumlah C-nya 5 sampai C17 berwujud cair. Ya, sama juga seperti alkana ini. Jadi C2 C4 gas, C5 C17 cair. Nah, sedangkan di atas C17 wujudnya padat ya, seperti itu. Nah, kemudian sifat kimia. Sifat kimianya apa saja? Pertama, dapat bereaksi dengan oksigen. Kemudian dia lebih reaktif daripada alkana, ya. Kenapa lebih reaktif? Karena kalau kita lihat mungkin posisi si alkena itu dia memiliki rangkap 2, ya. Rangkap 2 ini yang cukup reaktif. Nah, ini nih rangkap 2 ini cukup reaktif ketika dia bereaksi dengan zat-zat lain. Misalnya contohnya reaksi adisi yang sudah kita pelajari. Kemudian dapat mengalami reaksi polimerisasi. Nah, polimerisasi ini reaksi penggabungan zat sehingga dia membentuk molekul raksasa. Contoh misalnya pembuatan plastik dan sebagainya itu adalah gabungan dari beberapa senyawa alkena yang dia membentuk polimerisasi ya. Kemudian yang keempat, dapat dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan senyawa glikol. Artinya dia akan menghasilkan senyawa alkohol ya, kalau dia dioksidasi dengan KMnO4. Nah, lantas apa kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman? Nah, ini banyak sekali ya. Seperti tadi kita ungkapkan bahwa dia bisa membentuk reaksi polimerisasi. Alkena itu bisa sebagai bahan polimer karena mampu mengalami reaksi polimerisasi. Apa contoh bahan polimer? Ini banyak. Misalnya jenis-jenis plastik itu rata-rata adalah polimer ya. Kemudian etilen glikol untuk menurunkan titik didih radiator kendaraan dan bahan baku pembuatan kain tetoron. Nah, jadi kalau di mobil itu suka ada istilah coolant, itu coolant adalah bahannya adalah dari etilen glikol ya. Nah, contoh-contoh yang lain misalnya jenis plastik polivinil klorida yang kita singkat PVC ya, itu biasanya ada di pipa paralon seperti itu. Ini kegunaannya, senyawanya seperti ini nih, bentuk monomernya, polimernya seperti ini. Kemudian ada lagi politetrafluoroetana atau kita sebut atau singkat dengan teflon. Itu teflon juga adalah senyawa alkena ya. Artinya pelapis anti lengket dan pengganti logam pada alat listrik. Jadi dia kalau kita misalnya memanggang atau menggoreng sesuatu dia tidak lengket. Padahal ini bahannya adalah dari jenis polimer ya, teflon. Kemudian ada polietena, ini biasanya untuk plastik-plastik pembungkus seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali kegunaan-kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari.